Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bagaimanakah cara menyalurkan harta haram seperti bunga bank dan sebagainya? Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Bagaimana cara menyalurkan harta yang haram? Hadirin yang kami hormati, harta haram yang ada di tangan manusia secara umum dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama, ada harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi, didapatkan dengan cara tidak saling ridho, seperti hasil menipu, hasil korupsi, merampok, mencuri, dan seterusnya. Untuk jenis harta haram yang pertama ini, tidak ada cara bertobat kecuali satu, yaitu dikembalikan kepada pemiliknya. Dikembalikan kepada pemiliknya. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, wa 'alal yadi ma akhadha hatta turadda, dan tangan yang mengambil barang milik orang lain berkewajiban untuk mengembalikan barang yang dia ambil. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana apabila pemiliknya tidak memungkinkan lagi untuk dijumpai? Ketika pemiliknya tidak mungkin untuk dijumpai, maka harta itu diserahkan kepada ahli warisnya. Misalnya pemiliknya sudah meninggal atau dia pindah, tapi masih ada keluarganya, maka diserahkan kepada keluarganya. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau kemudian pemiliknya tidak mungkin dihubungi, tidak ada ahli warisnya, tidak ada keluarganya, tidak ada jejak apapun yang bisa kita gunakan untuk menyalurkan harta itu? Nah, di sini ulama khilaf, apakah ada tobat baginya atau tidak? Pendapat yang pertama, tidak ada tobat baginya, sehingga nanti urusannya ke depan adalah dia akan berhadapan dengan pemiliknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang nantinya akan mengadili dengan cara hisab berupa pahala dan dosa. Karena itu dianjurkan bagi orang ini, ketika dia pernah mengambil harta orang lain dengan cara tidak saling ridho, dengan cara mendolimi, maka dianjurkan bagi orang ini sebanyak-banyaknya beramal saleh. Silakan Anda sedekah sebanyak-banyaknya, ikhlas lillahi ta'ala. Semoga pahala yang nanti Anda miliki ketika besok berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dipertemukan oleh Allah dengan pemilik harta ini, kita akan dihisab dengan cara membagikan pahala yang kita berikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuat orang tadi puas. Ini pendapat mazhab Syafi'iyah. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhur ulama. Bagi mereka yang membawa harta haram dengan cara mendolimi orang lain dan tidak mungkin untuk dikembalikan, maka dia bisa sedekahkan atas nama pemiliknya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu ke arah mana pahala itu akan Allah salurkan. Meskipun kita sama sekali tidak memberikannya kepada pemilik, tapi kita sedekah atas nama pemiliknya. Kita niatkan pahalanya nanti diberikan kepada pemiliknya. Ini pendapat jumhur ulama, dan insya Allah pendapat inilah yang lebih kuat berdasarkan satu riwayat bahasanya di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ada sebuah pasukan, kemudian setelah berhasil menaklukkan daerah musuh, ada salah satu pasukan yang dia membawa harta rampasan perang sebelum dibagi. Berarti ini harta apa namanya? Ini namanya harta apa? Harta ghulul, harta khianat, harta korupsi, mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi. Kemudian setelah semua pasukan bubar balik ke rumah masing-masing, orang ini bertobat.
dan ingin mengembalikan harta rampasan yang dia ambil tadi, kemudian dia serahkan kepada panglima. Sampai di tempat panglimanya tidak menerima. Saya tidak bisa menerima, ini harta milik banyak orang, dan gak mungkin saya harus minta izin, minta restu kepada semua pasukan perang yang kemarin ikut perang, karena mereka jumlahnya ratusan ribu. Akhirnya orang ini kebingungan. Kemudian ada salah satu yang menyarankan, silahkan kamu sedekahkan dan pahalanya kamu niatkan untuk diberikan kepada seluruh pasukan perang, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kepada siapa pahala dari sedekah ini akan Allah salurkan. Pendapat yang kedua ini tadi disampaikan adalah pendapat jumhur ulama, dan insyaallah ini yang lebih kuat. Baik, saya akan ngasih satu catatan yang mungkin ini dilupakan oleh banyak orang. Allah ingatkan dalam Al-Quran bahasanya zalim tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian menyangka Allah Subhanahu wa taala akan melupakan perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang-orang zalim. Dan yang namanya kezaliman terhitung sebagai kezaliman selama pelakunya telah berusia baligh. Meskipun dia belum kenal ngaji, dia belum kenal sunnah, meskipun dia jauh dari agama, sehingga Anda tidak boleh beralasan, kan dulu itu masa jahiliyah saya. Tolong ingat, barangkali ada di antara kita yang mungkin dulu waktu SMA pernah naik angkot nggak bayar. Sudah mulai dihitung sejak sekarang ya. Itu kan dulu waktu masih SMA nggak kenal agama, nggak kenal ngaji, belum kenal sunnah, nggak jadi alasan. Karena yang namanya zalim tidak mengenal sudah kenal sunnah terhitung zalim. Sudah ketika SMA sudah balik belum? Di sini ketika SMA sudah balik belum, Pak? Sudah. Alhamdulillah. Baik, apapun perbuatan orang yang sudah balik, ketika dia berbuat zalim, tolong minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Atau Anda beli sesuatu, ngambil barang, lupa di barcode, lupa nyetor ke kasir, jangan dikira itu kan sudah dulu Pak, orangnya sudah lupa. Anda lupa, Allah tidak lupa. Anda tidak pernah memperhitungkannya, Allah memperhitungkannya. Dan nanti akan ada penyelesaian di akhirat. Mumpung belum ketemu di akhirat, mending diselesaikan ketika di dunia. Sudah mulai dihitung malam ini, sudah berapa rupiah, sudah berapa kali naik angkot nggak bayar. Atau dulu pernah mendolimi kawannya, pernah malak harta kawannya, pernah ngambil harta temannya waktu masih sekolah, waktu masih kuliah. Jangan dikira itu dianggap biasa, Allah Subhanahu wa taala memperhitungkannya. Kemudian pembagian yang kedua, yaitu harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Salah satu contohnya adalah riba. Riba itu sekalipun saling ridho, tetap hukumnya haram. Anda tidak boleh beralasan, saya tidak minta, saya tidak maksa, dia sendiri yang ngasih. Kita saling ridho antaradin. Tapi saling ridho dalam masalah transaksi yang dilarang oleh syariat, tetap hukumnya haram. Judi itu saling ridho atau tidak? Ada orang kalah judi, dia ancam kepada kawan-kawannya, awas karena saya kalah judi tak laporkan kalian ke polisi. Berani dia? Nanti dia juga kena kan gitu ya. Sehingga tidak ada istilahnya meskipun saling ridho jadi halal. Transaksi haram sekalipun saling ridho tetap terlarang. Saya mohon maaf menyinggung sedikit, barangkali ada yang nyerempet ya. Ada yang keserempet gak masalah ya. MUI memfatwakan bahasanya jadi ahlul hisab itu terlarang. Ketika ada orang yang dia bertransaksi dengan ahli hisab semacam ini, jual beli alat hisab ya, ini menurut MUI transaksi yang bermasalah. Sekalipun dilakukan saling ridho, penjual senang, pembeli riak, meskipun dua-duanya senang tapi saling ridho, ini tetap haram. Termasuk tadi transaksi riba.
Meskipun saling ridho, tetap haram. Bapak kalau utang ke saya, utang 1 juta, nanti nyerahkan 1 juta plus kasih tambahan seikhlasnya. Jadi halal atau haram? Meskipun riba itu dibayar dengan ikhlas lillahi ta'ala, tapi tetap haram. Terus bagaimana cara tobatnya? Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho semacam ini, para ulama mengatakan di situ dibagi menjadi 2. Yang pertama, jika dia dapatkan harta itu sebelum tahu hukum, misalnya dia nggak pernah tahu hukum kalau yang namanya riba itu haram, dia belum kenal riba, kemudian dia bekerja di lingkungan riba, dia dapatkan harta dari cara riba. Setelah itu dia ikut pengajian, dia dapat pencerahan, ternyata riba itu haram. Di titik ketika dia sudah mulai kenal bahasanya riba itu haram, kewajiban dia meninggalkan lingkungan riba. Bagaimana dengan nasib penghasilannya di masa silam? Jawabannya silahkan Anda nikmati, silahkan Anda miliki, silahkan dinikmati, tidak ada kewajiban untuk kemudian menyerahkannya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kejadian yang ada di zaman para sahabat. Yang namanya khamr, riba, itu Allah haramkan belakangan. Dan ketika Allah turunkan ayat yang mengharamkan riba, ayat yang mengharamkan khamr, Allah subhanahu wa ta'ala tidak wajibkan mereka untuk menyerahkan semua penghasilan dan kekayaan mereka dari hasil transaksi riba dan hasil jual beli khamr. Bahkan Allah katakan, "Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf." Siapa yang sudah datang peringatan dari Allah tentang haramnya riba, ini ayat terkait dengan riba, fantaha, kemudian dia hentikan transaksi riba, falahu ma salaf, maka dia mendapatkan hasil transaksi riba di masa silam sebelum ayat ini turun. Sebagaimana harta yang dimiliki oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa beliau? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kaya karena riba, hasil riba. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wajibkan, habiskan hartamu wahai paman untuk di jalan Allah, karena itu harta hasil riba. Tidak, Allah tidak perintahkan untuk dikembalikan. Demikian pula para sahabat Madinah, orang-orang Ansar yang mereka kaya dari hasil jual beli khamr, diekspor ke Syam. Komoditas Madinah itu khamr. Ketika panen raya kurma, harga kurma hancur dan bisa dimanfaatkan, disimpan, difermentasi, nanti hasilnya dijual dengan harga lebih mahal di Syam. Dan Nabi SAW tidak perintahkan mereka ketika turun ayat khamr untuk menginfakkan semua atau membuang semua hasil dari jual beli khamr. Kemudian yang kedua, jika dia dapatkan harta haram itu setelah tahu bahwasanya itu haram, setelah tahu hukumnya, maka harta ini wajib dia salurkan atau wajib dia buang, tidak boleh dia simpan. Hanya saja di situ ulama berbeda pendapat bagaimana cara menyalurkannya. Seperti kita semua tahu kalau riba haram, dan salah satu di antara bentuk riba adalah bunga yang ada di rekening bank. Kita tahu nominal sekian ini haram, ini riba. Bagaimana cara menyalurkannya? Pendapat yang pertama mengatakan jangan diambil. Terus gimana? Sudah biarkan saja di bank, ambil saja pokoknya. Ini pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian pendapat yang kedua, silahkan diambil dan disedekahkan atas nama pemilik yang kita tidak tahu, yang diistilahkan oleh para ulama dengan sahibul haqqil majhul, pemilik harta yang tidak diketahui. Ya sudah, disedekahkan saja atas nama pemiliknya. Ini sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Ali Fergus, beliau seorang ulama dari Aljazair. Kemudian pendapat yang ketiga, tidak disedekahkan, tapi yang penting tidak ada di kantong, yang penting tidak ada di rekening Anda, yang penting tidak ada di dompet Anda, yang penting pokoknya disalurkan. Mau disalurkan untuk kepentingan umum maupun disalurkan untuk kepentingan sosial keagamaan, terserah, bebas. Kalau misalnya tidak ada yang mau menerima, dicecer di pinggir jalan, mau ada orang ngambil, silahkan. Pokoknya yang penting tidak ada di kantong. Ini pendapat jumhur ulama, karena fungsi dari melepaskan harta haram adalah at-takhallus minal haram,
membebaskan diri dari sesuatu yang haram, bagaimanapun caranya. Seperti Anda membuang najis. Ketika bapak ibu terkena najis di kaki, tinja misalnya, bagaimana cara kita membuangnya? Apakah kita cari dulu pohon yang kira-kira bisa menerima najis? Tidak ya. Kita akan siram pohon atau siram najis itu dimanapun kita berada. Yang penting kita mendapatkan alat untuk bersuci. Kira-kira sama seperti itulah ketika kita mendapatkan atau ada harta haram yang ada dalam rekening kita atau ada dalam dompet kita, pokoknya kita bersihkan, yang penting tidak ada di tempat kita. Wallahu ta'ala. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك